Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan membahas mengenai kabar pemain-pemain keturunan. Nah, mungkin banyak yang bilang kepada saya, "Bang, untuk updatean Timnas Senior ini seperti apa? Dan sebenarnya siapa saja pemain-pemainnya?" Nah, ini mungkin banyak sekali yang bertanya seperti itu. Dan itu saya maklumi karena memang kita semakin penasaran. Karena PSSI kemarin sudah memberikan kisi-kisi pemain itu bahwa sudah diproses, saat ini sedang diproses. Namun PSSI tidak mau mengambil kebijakan untuk mempublish pemain tersebut sebelum nanti final, dalam artian final ini prosesnya selesai. Ya, ini memang berbeda dari kepemimpinan antara Bapak Erick Thohir dan juga Iwan Bule. Kalau Bapak Iwan Bule kemarin ya di-spill semuanya tuh dikasih tahu nama-nama. Cuman kalau untuk Bapak Erick Thohir ini, kepemimpinan Bapak Erick Thohir ini ya sekarang lebih tertutup, lebih menjaga agar nantinya kita tidak mudah berspekulasi ini itu. Ya, semuanya menurut saya kedua kepengurusan ini sangat bagus ya, cuman berbeda cara saja. Nah, namun di sini saya akan langsung membahasnya karena ada media asing yang membocorkan dalam hal ini skuad Timnas Indonesia di Piala Asia, termasuk 6 pemain keturunan yang akan menjadi bagian timnas. Nah, awalnya saya sangat penasaran sebenarnya benar apa tidak yang dibilang oleh media asing tersebut. Namun yang jelas di sini setelah saya membaca, oh ternyata masuk akal juga jika 6 pemain itu saat ini sedang diproses. Oke, sebelum saya masuk, silahkan nanti tontonnya kalian like ya channel ini, kemudian komen yang bersifat membangun, dan juga subscribe, dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja teman-teman masuk ke pembahasan. Nah, di sini saya melihat media asing asal Jepang di sini ya memang mengumumkan dan mengabarkan bahwa PSSI saat ini sedang mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan yang saat ini bermain di Eropa. Ada 6 pemain yang dikabarkan akan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Nah, di sini yang mengabarkan adalah Football Trip, media asal Jepang. Nah, media Jepang itu kemudian memperinci sejumlah pemain ya yang akan menjadi bagian timnas atau yang akan dinaturalisasi. Nah, di sini ada beberapa nama ya, seperti Jay Ides, kemudian Mads Hilger, Tom Haye, Ilyas Alhaf, dan juga Ragnar Orat Mangon. Dan yang terakhir adalah sosok Emil Audero Mulyadi. Nah, di sini saya sebelum lebih lanjut membahas ya, menurut saya apa yang dibahas oleh media Jepang tersebut itu sangat rasional sekali dengan kebutuhan timnas. Mengapa demikian? Saya melihat sosok Mads Hilger, dia sudah memfollow akun dari Federasi Belanda, kemudian orang tuanya juga sudah di Indonesia, dan itu pun selalu diposting oleh sang ibu bahwa sedang sibuk di Indonesia. Nah, ini indikasi juga kalau Mads Hilger ini sedang diurus ya dokumen-dokumennya, dan ini menurut saya masuk akal jika media Jepang ini mengabarkan hal ini. Ya, kita tidak tahu. Ya, menurut saya kita tidak tahu tentang mengapa media Jepang ini sangat kuat memberitakan 6 pemain ini. Ya, saya tidak tahu, tetapi saya berpikir positif karena si pemain-pemain ini memiliki agen internasional. Jadi wajar saja atau media-media tersebut menghubungi agen-agen yang bersangkutan. Ya, itu wajar saja jika memang mengabarkan hal ini. Apalagi dengan informasi yang sekarang ini menurut saya lebih mudah lah untuk didapatkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian seperti Jay Ides juga masuk akal karena menurut saya Jay Ides juga memberikan statement yang sangat luar biasa agar dirinya untuk saat ini fokusnya ke Venezia, klub barunya, dan juga untuk bergabung ke timnas Indonesia. Hanya 2 fokus dari Jay Ides saat ini. Kemudian juga Tom Haye yang juga menginginkan untuk membela Indonesia. Ilyas Alhaf yang belak-belakan secara langsung hingga dia datang ke Bali. Kemudian ada sosok Ragnar Orat Mangon ya, yang memang juga mengutarakan untuk segera membela Indonesia. Walaupun ini menjadi menurut saya samar-samar ya jika memang kita tidak memiliki pembicaraan langsung kepada PSSI atau
PSSI tidak memberikan kejelasan, ini memang selalu menjadi tanda tanya. Namun menurut saya dengan tanda tanya itu kemudian bagaimana media asing ini menguatkan apa yang sedang dilakukan oleh PSSI, ya itu menurut saya sah-sah saja. Untuk menjadikan atau membuat riset, ya kita membuat riset agar kevalidan informasi itu selalu benar, ya itu menurut saya sah-sah saja. Karena di sini kita juga berhak untuk membandingkan kebenaran antara media kita dan juga media asing. Ya jika sinkron, berarti ini adalah sebuah kekuatan informasi bahwa memang benar loh saat ini PSSI sedang mengupayakan pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia. Bahkan di sini saya melihat di media Jepang ini juga mengatakan bahwa semua itu memiliki akar keluarga di Indonesia. PSSI berencana memperkuat timnas Indonesia dengan strategi pemain-pemain tersebut. Ya artinya memang masuk akal sekali ya berita ini, dan memang kita tunggu saja nanti kabar terbarunya. Semoga saja ini bisa selesai sebelum Piala Asia atau bahkan sebelum kualifikasi Piala Dunia, itu lebih bagus. Karena memang ya kita ketahui saat ini PSSI memiliki atau menargetkan Shin Tae-yong itu dengan target yang sangat besar, bisa lolos di kualifikasi Piala Dunia hingga tembus babak akhir, artinya bisa lolos di Piala Dunia 2026. Kemudian setidaknya di Piala Asia ini bisa menjadi runner up atau bahkan juara grup. Itu adalah target yang sangat luar biasa. Nah, belum lagi target-target jangka panjang yang lain yang memang dimiliki oleh PSSI dan juga diberikan oleh Shin Tae-yong. Nah, itulah teman-teman. Kemudian dari beberapa kabar tersebut, teman-teman, saya melihat ternyata masih ada juga yang saat ini ya itu tidak percaya dengan progres yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, yakni ya kita ketahui rival kita, yakni media Vietnam. Lagi-lagi media Vietnam ini menurut saya berisik sekali ya. Ini antara memang menganggap Indonesia remeh sekali atau memang dia iri terhadap kekuatan timnas Indonesia. Ya, di sini langsung saja akan saya bacakan mengenai berita dari media Vietnam. Nah, di sini terbaru media Vietnam ya Soha ya itu meremehkan timnas Indonesia dan menyebut bakal jadi lambung poin bagi timnas Vietnam. Hal ini pun lantaran ada beberapa faktor mengapa Indonesia akan menjadi kucing-kucingan oleh Vietnam. Nah, faktornya yakni rekor pertemuan. Ya, kita ketahui bahwa semenjak 2019 ya Indonesia belum bisa mengalahkan Vietnam ya. Dan Indonesia pun hanya bisa mengimbangi. Selain itu Indonesia kalah. Jadi faktor itulah yang membuat media Vietnam Soha ini mengatakan bahwa Indonesia ini tetap sama seperti dulu, bahkan akan menjadi lambung gol bagi Vietnam. Namun yang jelas di sini seolah mereka tetap meremehkan, walaupun di sini saya melihat jika memang Indonesia menggunakan para pemain-pemain keturunan itu pun akan sama, karena Indonesia pun memang sangat sulit selama ini mengalahkan Vietnam. Oke, tidak masalah menurut saya dengan apapun yang menjadi statement orang-orang Vietnam. Menurut saya tidak masalah, kita buktikan saja di lapangan. Dan kita sebagai pecinta sepak bola nasional tidak perlu kita menyerang balik, nggak perlu kita baper dengan hal-hal seperti ini. Menurut saya kita akan membuktikannya di lapangan nanti. Nah, ketika nanti timnas kita mampu untuk mengalahkan Vietnam, nah inilah baru pembalasan kita. Karena saya yakin media-media tersebut akan diam dan pasti akan menyalahkan satu sama lain. Nah, kemudian bukan hanya itu, saya melihat ya tidak masalah walaupun kita dihina ataupun diejek oleh negara lain, kita tetap tunjukkan sebagai negara yang besar. Kemudian bukan hanya itu, saya yakin sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong, dengan banyaknya pemain-pemain diaspora, pemain grade A, kemudian pemain-pemain yang saat ini bagus atau top performa seperti Marcelino, kemudian Asnawi, dan juga masih banyak lagi pemain-pemain lainnya. Artinya kita masih bisa memiliki kesinambungan untuk berperan aktif mengalahkan musuh-musuh kita di Piala Asia, termasuk Vietnam. Karena Vietnam ini mengatakan bahwa Indonesia dan juga Filipina
di kualifikasi Piala Dunia ya, dan juga lawan-lawan yang lain itu menurut dia sama. Artinya ya kita tidak boleh lah di sini diinjak-injak, dalam hal ini dihina. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Semoga saja dengan apa yang menjadi hinaan dari media Vietnam ini membuat kita ya, membuat timnas kita menjadi lebih baik dan termotivasi untuk bisa mengalahkan Vietnam. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar timnas Indonesia, dengan kabar pemain-pemain keturunan yang akan membantu timnas Indonesia yang sudah dikabarkan oleh media Jepang, dan juga kabar mengenai media Vietnam yang menghina Indonesia ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk bersaing di Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.